Pernahkah Anda menyadari bahwa tidak semua hal yang merusak terdengar keras? Tidak semua yang menyakitkan datang dari niat jahat. Kadang, yang paling merusak justru dimulai dari hal-hal paling ringan. Dari kalimat santai, dari tawa kecil, dari percakapan yang terlihat biasa saja. Kita hidup di tengah masyarakat yang lebih suka bicara daripada mendengar, lebih cepat menilai daripada memahami, dan tanpa disadari ada satu bentuk interaksi sosial yang makin hari makin dianggap wajar. Padahal justru inilah yang merusak. Gosip. Ia menghancurkan tanpa suara, merusak tanpa disadari, meninggalkan luka tanpa bekas yang bisa dibela. Lebih menyedihkan lagi, ini bukan dilakukan karena benci, bukan pula karena dendam, tapi karena satu hal yang justru lebih berbahaya: kebiasaan. Kita sering melihatnya dalam suasana yang tampak akrab. Sekelompok ibu-ibu duduk melingkar, tertawa, berbagi cerita selepas lelah dari urusan rumah. Sekilas itu tampak hangat dan wajar. Tapi pelan-pelan topik pembicaraan mulai berubah. Bukan lagi tentang diri sendiri, tapi tentang orang lain, tentang yang tidak hadir di situ. Dan dari situlah semuanya bermula. Pertanyaannya begini, kenapa ini begitu mudah terjadi? Kenapa gosip selalu menjadi topik yang paling cepat muncul? Jawabannya tidak sesederhana iseng, karena di baliknya ada tekanan, ada lingkungan, dan ada pola hidup yang memelihara kebiasaan ini. Berikut 5 alasan paling umum mengapa gosip masih sulit dihindari, khususnya di lingkungan para ibu. Pertama, butuh teman cerita dan melepas penat. Menjadi ibu rumah tangga bukan pekerjaan ringan. Rutinitas yang padat, rasa lelah yang menumpuk, dan minimnya ruang untuk didengar membuat sesi ngobrol menjadi semacam pelarian. Tapi ketika tidak ada batas, obrolan mudah bergeser ke hal-hal pribadi orang lain. Kedua, tidak ada topik yang lebih terarah. Berkumpul tanpa arah jelas membuat pembicaraan jadi liar. Karena tak tahu mau membahas apa, akhirnya membahas siapa. Dari pola asuh anak, masakan tetangga, hingga rumah tangga orang lain. Semua dijadikan bahan, meski bukan urusan mereka. Ketiga, kebiasaan yang diturunkan. Sejak kecil, banyak dari kita terbiasa mendengar orang dewasa bergosip, melihat orang tua, tetangga, atau saudara membicarakan aib orang lain. Dan lama-lama, itu dianggap wajar. Padahal, dalam pandangan Islam, itu bukan budaya, itu dosa besar. Keempat, ingin terlihat paling tahu. Gosip sering dijadikan jalan pintas untuk terlihat paling update. Ada rasa bangga ketika menjadi sumber cerita. Ketika semua mendengarkan, seseorang merasa lebih penting, meskipun yang disampaikan adalah aib orang lain. Kelima, tidak menyadari bahayanya. Gosip dianggap hal remeh. Sebagian bilang, cuma candaan kok. Padahal, di balik candaan itu ada fitnah, ada kehormatan yang diinjak, dan ada dosa yang terus mengalir, meskipun hanya lewat satu kalimat. Yang paling menakutkan dari dosa lisan adalah ketika ia terasa biasa, ringan di mulut, tapi berat di timbangan akhirat. Karena satu kalimat bisa menghancurkan harga diri seseorang, tanpa ia hadir, tanpa bisa membela diri. Dan semua itu Allah catat, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran. Dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Dan Rasulullah SAW bersabda, orang yang bangkrut dari umatku adalah yang datang di hari kiamat dengan pahala sholat, puasa, dan zakat. Namun ia pernah mencaci, memfitnah, dan memakan kehormatan saudaranya.
maka pahala-pahalanya dibagikan kepada orang-orang yang ia zalimi. Jika pahalanya habis, dosa mereka ditimpakan kepadanya, lalu ia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 2581. Gibah bukan sekadar dosa kecil. Ia adalah pencuri pahala yang sering kita undang sendiri ke dalam obrolan. Dengan tawa, dengan santai, tanpa rasa bersalah. Jika video ini bermanfaat dan membuka kesadaran, silahkan tekan tombol suka dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti konten-konten reflektif berikutnya tentang fenomena sosial dan sisi terdalam dari kehidupan manusia.